Biru Mm-mm. muda itu bisa melambangkan kalem, luas gitu ya. Bisa juga melambangkan banyak alternatif pilihan gitu ya. Kan seperti langit itu kan sesuatu yang luas begitu ya. Dan bisa juga banyak tidak terduga gitu. Warna putih gitu ya. Itu melambangkan kalau kita tahu misalnya dari sisi aspek yang satu misalnya melambangkan kesucian, murni, bersih gitu ya. Tapi juga di spektrum lain putih melambangkan menyerah gitu ya. Makanya ada bendera putih kalau lawan sudah menyerah misalnya. Nah, kalau putih dan hitam misalnya ya, itu black and white. Itu bisa juga melambangkan kesaklekan ya, Mm-mm. ketegasan, hitam putih gitu ya, tidak ada tengah-tengah, mungkin benar dan salah. Tapi di sisi lain tadi hitam juga melambangkan kekelaman, kematian gitu ya, rasa berduka gitu. Diharapkan dengan kemungkinan politik yang akan memanas, tapi akan lebih kalem dengan warna-warna yang ditampilkan sebagai simbol tadi ya ketenangan gitu. Diharapkannya mungkin seperti itu juga. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News. Dan Tribuners On Focus kali ini bersama saya Apvia Bili, kita masih akan membicarakan tentang Capres-Cawapres. Terlebih saat ini ya Tribuners sudah memasuki masa kampanye jelang kita melakukan pemilihan yang akan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan kali ini Tribuners kita akan membahas mengenai warna-warna yang digunakan para Capres-Cawapres. Ada paslon nomor 1, Anies Caimin yang kerap menggunakan warna putih. Kemudian nomor urut 2, Prabowo Gibran, mereka memilih menggunakan warna biru muda. Dan di nomor urut 3, ada Ganjar Mahfud MD yang kerap menggunakan warna hitam dan juga warna putih, Tribuners. Bagaimana warna-warna pilihan para capres-cawapres ini? Terkait dengan psikologinya, kita akan membahasnya Tribuners dengan psikolog Mbak Sani Budiantini yang saat ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Mbak Sani. Selamat malam. Apa kabar Mbak malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mbak ya. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai warna-warna pilihan para capres-cawapres nih Mbak. Warna-warna yang juga bakal kita lihat terus sampai Februari 2024 mendatang ya Mbak ya. Kalau dari sisi psikologinya Mbak mengenai warna-warna pilihan para capres-cawapres ini apa sih Mbak yang sebenarnya makna-makna yang ingin mereka tampilkan Mbak? Boleh penjelasannya Mbak? Ya, sebenarnya warna itu kan seperti brand ya. Jadi identifikasi dari suatu kelompok gitu ya. Sebenarnya adalah supaya mudah dikenali ya. Dan para pendukung pun bisa dengan mudah untuk melakukan engagement dengan memakai warna terhadap pilihan yang tokoh yang dia pilih begitu ya. Dan ini memang wajib ada gitu ya karena itu tadi karena merupakan label brand atau image ya untuk mudahnya mengidentifikasi satu kelompok tertentu. Nah, kalau ngomongin warna, warna itu sebenarnya secara teori itu memang memiliki arti. Tapi eh, dalam yang saya baca bahwa warna itu sebenarnya memiliki spektrum arti ya spektrum jadi bisa dari dua sisi contoh kalau kita ngomongin warna merah deh dulu ya merah itu kita bisa nganggap itu berani atau juga bisa nganggap itu marah gitu ya nah kalau sekarang mbak balik kepada tokoh-tokoh tadi gitu ya misalnya warna biru apa ya tadi warna biru muda misalnya biru Mm-mm. muda itu bisa melambangkan kalem, luas gitu ya. Bisa juga melambangkan banyak alternatif pilihan gitu ya. Kan seperti langit itu kan sesuatu yang luas begitu ya dan bisa juga banyak tidak terduga gitu gitu ya kalau biru muda. Kalau warna putih gitu ya itu melambangkan kalau kita tahu misalnya dari sisi aspek yang satu misalnya melambangkan kesucian, murni, bersih gitu ya. Tapi juga di spektrum lain putih melambangkan
menyerah gitu ya. Makanya ada bendera putih kalau lawan sudah menyerah misalnya. Nah, kalau putih dan hitam misalnya ya, itu black and white. Itu bisa juga melambangkan kesaklekan ya, ketegasan. Hitam putih gitu ya, tidak ada tengah-tengah, mungkin benar dan salah. Tapi di sisi lain tadi hitam juga melambangkan kekelaman, kematian gitu ya, rasa berduka gitu. Nah, semua warna-warna itu asosiasinya tergantung dari persepsi individu. Karena bagaimana individu punya pengalaman terhadap warna dan asosiasi terhadap suatu kejadian, itulah yang dia anggap sebagai arti dari warna tersebut. Oke, siap Mbak Sani. Tadi udah dijabarin warna-warnanya, tapi ada warna baru nih Mbak yang menjadi warna pilihan para capres-cawapres untuk tahun ini. Biasa kita udah akrab ya Mbak dengan warna putih, dengan warna hitam gitu, dan warna-warna ngejreng lainnya. Tapi hadir biru muda yang tadi Mbak Sani sempat jelaskan kalau misalnya ada makna yang mengandung tak terduga gitu ya Mbak ya. Iya betul tadi makanya itu kan spektrum ya. Jadi ada kekaleman ya, keluasan, mungkin ada banyak variasi tapi juga tadi ada banyak ketidakdugaan gitu ya. Kayak di langit tuh kan kadang hujan, kadang halilintar, kadang kadang apa namanya sepi, kosong gitu ya. Jadi itu banyak ketidak apa berdugaan gitu ya yang mungkin terjadi. Jadi itu tadi makna dari warna tergantung juga dari persepsi masing-masing karena pasti ada asosiasi dari suatu kejadian tertentu dengan warna tertentu. Oke, pas banget karena ini di nomor urut 2 ya Mbak ya, kalau kita tahu sejarahnya. Ini ada cawapresnya, dia dari PDIP terus beralih untuk bersama dengan Pak Prabowo di nomor urut 2 Mas Gibran ya Mbak ya. Nah, ini Iya. kita juga mau ngobrolin lagi Mbak mengenai warna-warna ini Mbak. Kalau misalnya kita lihat di tahun-tahun sebelumnya kan warnanya ngejreng-ngejreng ya Mbak ya, pilihan-pilihan warnanya merah, menyala gitu Mbak. Nah, di tahun-tahun ini, di tahun 2024 ini untuk pemilu 2024 warnanya lebih kalem gitu Mbak. Apakah ini emang tone warna sekarang gitu dan perasaan orang-orang tuh emang lebih menarik dengan warna-warna yang kalem gitu Mbak dibandingkan Iya, iya, warna-warna terang gimana Mbak kalau iya, dari iya, iya. pendapat Mbak? Mungkin tadi ya, kalau terang dan gelap kita ya. Kalau terang itu kan kayak berani gitu, tapi juga mungkin ada panas, ada juga mungkin mau menyulut ya, menyulut emosi gitu juga ada tuh di warna-warna terang gitu ya. Makanya kalau mungkin mau menunjukkan tadi ya merah itu kan tadi bisa berani, bisa juga marah karena ngejreng gitu ya. Tapi kalau warna kalem juga mungkin bisa saja diartikan sebagai meneduhkan gitu, kayak feeling blue gitu. Feeling blue kan karena mendung gitu, suasana hati lagi mendung ya. Jadi lebih kalem. Diharapkan dengan kemungkinan politik yang akan memanas, tapi akan lebih kalem dengan warna-warna yang ditampilkan sebagai simbol tadi ya ketenangan gitu. Diharapkannya mungkin seperti itu juga. Oke, siap Mbak Sani. Kalau misalnya kita mau breakdown sedikit ya Mbak, ini mengenai warna hitam yang digunakan oleh Pak Ganjar. Ini kan tadinya dari garis-garis, kemudian sekarang beralih ke hitam. Tadi Mbak juga sempat menjelaskan kalau warna hitam ini kan sebenarnya identik dengan warna kedukaan, kesedihan gitu ya Mbak ya. Tapi apakah warna ini juga bisa memancing orang gitu Mbak melalui simpati yang harus kita berikan dengan warna hitam yang digunakan gitu Mbak? Iya, iya. Balik lagi ya, itu mungkin asosiasi setiap orang beda-beda. Tapi mungkin bisa ada message yang di deliver gitu ya. Karena kan kalau nggak salah Pak Ganjar itu hitam, Pak Mahfudnya putih. Ya. Jadi black and white. Jadi mungkin ini karena capres dan cawapres itu saling berdampingan, maka saya rasa black and white itu melambangkan kesaklekan, ketegasan. Jadi kalau nggak ya benar, salah, nggak ada ragu, nggak ada in between ya. Tapi yang benar-benar yang salah-salah mungkin itu yang akan dideliver sebenarnya kali ya. Jadi bukan hanya hitam semata, tapi pasangan ini yang akan tadi bersama untuk memberikan pesan ketegasan tadi. Oke, Mbak Sani. Kalau misalnya menurut sisi psikologi, Mbak, seberapa besar sih Mbak warna ini dapat membantu menarik para pendukung gitu ya, Mbak? Karena ini kan warna dan melekat gitu, Mbak. Dan kadang diucapkan juga sama para pendukungnya nih, Mbak, mengenai warna-warna ini, Mbak. Iya, iya. Jadi tadi warna itu kan branding, image gitu ya. Jadi ketika seseorang sudah punya warna, itu akan mudah untuk
pendukungnya juga mengidentifikasi dirinya dengan warna sesuai dengan pilihannya. Itu paling mudah gitu, karena warna apapun kita punya di rumah. Bisa biru, merah, apa tadi hitam atau putih kita punya semua. Kita bisa pakai itu sebagai apa dukungan terhadap pilihan kita, dan itu merupakan engagement tadi, kedekatan, keeratan, ada lemnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang fanatik gitu ya, mulai sekarang dia akan pakai baju hitam, putih misalnya, atau ada yang mulai baju warnanya biru muda, atau ada yang baju warna putih gitu sebagai bentuk dukungan. Nah, ini uh, warna juga bisa menumbuhkan internalisasi gitu ya. Jadi rasa cinta yang mendalam gitu. Karena tadi related atau asosiatif dengan si pilihannya, tokoh pilihannya tadi gitu. Itu mungkin yang diharapkan juga. Oke, siap Mbak. Jadi ini memang warna-warna ini yang akan juga membantu ya Mbak ya untuk para pemilih memilih pasangan-pasangannya. Berarti kalau menurut Mbak dari pilihan warna-warna sekarang Mbak dengan warna-warna netral, warna-warna tenang nih. Kalau dari sisi psikologisnya, apakah capres dan cawapres ini sama-sama semuanya gitu Mbak berkoalisi ingin menghadirkan pemilu damai gitu Mbak? Iya, mudah-mudahan pesannya seperti itu ya, menginginkan kedamaian, ketenangan, kekaleman, tidak panas, tidak marah, walaupun ya tadi sebenarnya tergantung juga stimulasi, stimulus ya, atau pancingan dari secara verbal itu lebih memanas sebenarnya dibanding warna. Tapi at least dengan warna yang yang mereka pilih itu bisa memberikan pesan untuk tidak memanas atau lebih tenang, lebih kalem, tapi berjalan dengan baik. Saya rasa seperti itu. Oke, siap Mbak. Dan memasuki masa kampanye nih Mbak, mungkin ada pesan gitu Mbak dari sisi psikolog untuk para capres-cawapres ya. Karena Iya. mereka berenam yang selama sampai Februari nanti akan terus kita nantikan apa saja program-programnya, celetukan-celetukannya, bahkan gimmick-gimmicknya ya Mbak. Nah ini dari sisi psikologi gimana Ya, Mbak pesan? ya, mungkin kalau saya yang paling saya khawatirkan dengan adanya pemilu ini biasanya justru memecah-mecah para pendukung nih gitu ya, keluarga yang pilihannya beda jadi terpecah, teman yang tadinya akur jadinya memisah, itu sedih banget gitu ya. Bahkan WA group juga nanti banyak disusupi dengan banyak mungkin black campaign atau apa. Nah, justru pemilu yang indah ini sebagai pesta demokrasi, marilah kita juga memiliki sikap yang bijak, yang pintar gitu ya, bahwa ini adalah kita punya kebebasan untuk memilih gitu ya, tanpa harus kemudian mengkotak-kotakan dan bahkan bermusuh-musuhan dengan pilihan yang berbeda gitu. Karena sekarang ini kan orang bebas, bahkan suka nanya pilihanmu apa, satu, dua, atau tiga gitu, santai aja. Nah, ketika berbeda itu yang menjadi menurut saya memanas, dan malah tadi yang tadinya akur menjadi memisah begitu. Dan juga saya harapkan para cawapres dan calon presiden dan wakil presiden kalau bisa juga kampanye tidak black campaign, karena itu lebih apa ya, membunuh karakter lah ya. Bagaimana sebenarnya sekarang memajukan program-programnya, bukan menjelekkan lawannya. Saya pikir sekarang ini sudah kita pakai smart ya, smart kepintaran dan kebijaksanaan, bukan dengan menjatuhkan. Oke Mbak. Nah ini juga kan kita pemilu ini sudah kita lakukan berkali-kali ya Mbak ya, dan tingkat stres juga kerap terjadi nih Mbak, nggak cuma buat para paslonnya tapi juga buat masyarakat karena pasti berita tendensinya semakin berat. Kemudian tadi Mbak juga udah sempat mention di grup keluarga bahkan ya Mbak ya tuh udah ada terjadi perang-perang kecil karena perbedaan pendapat. Nah kalau untuk masyarakat sendiri gimana nih Mbak supaya nggak stres dan sampai nggak mau ngelihat media gitu Mbak? Iya, stres itu biasanya karena ibu-ibu tuh biasanya takut jadinya berantem, ya kan? Kalau ibu punya anaknya lebih daripada dua, dua-duanya beda milih, takutnya pada berantem kan gitu ya kalau ibu-ibu. Dan juga stres kalau saling menjatuhkan gitu ya, nggak tega gitu, kayaknya kok sadis banget dan sebagainya. Dan kalau saya sih tadi ya, supaya kita tidak stres, marilah kita juga bijak dalam memilah-memilih kalau saya. Dan kalau kita nggak ngerti, kita nggak harus mendeliver kalimat pesan-pesan yang kita nggak tahu dan kita sampaikan. Menurut saya itu juga juga jadinya fitnah, ya kan? Jadi kalau saya nikmati pesta demokrasi ini dengan rasa bahagia, optimis, walaupun ketiga pasangan ini mungkin tidak sempurna, tapi pasti kita bisa memilih melalui program-program yang ada. Dan kita juga dukung bahwa negara Indonesia memiliki warga yang tadi yang siap untuk pesta demokrasi dan bisa ditiru di banyak negara. Jadi jangan sampai stres tapi justru nikmati dan enjoy. Kalaupun ada berita yang tidak menyenangkan ya kita tidak usah lihat, kita matikan saja dan kita cari berita-berita yang menyenangkan.
Oke, Mbak, sebelum kita menutup perbincangan kita, karena kita lagi ngobrolin warna-warna, Mbak, kalau misalnya saran gitu, Mbak, untuk para capres-cawapres, warna apa sih, Mbak, yang sebenarnya tuh lebih baik digunakan nih, mengingat sekarang tendensi pemilu pasti bakal tinggi gitu, Mbak. Sebenarnya yang sekarang udah oke sih menurut aku karena kalem tadi ya, terus bersahaja, bijak karena ya putih melambangkan tadi kesucian, biru muda melambangkan kekaleman, black and white melambangkan ketegasan. Jadi saya pikir oke aja yang sekarang ini gitu ya, dan mudah-mudahan membuat kita menjadi kalem dan adem gitu. Dan saya lihat juga mereka kemarin ini kan ada juga apa namanya damai gitu ya. Jadi apa namanya berjanji mendeklar untuk damai ya pemilu dengan damai. Saya pikir itu bagus sekali dan banyak terobosan-terobosan di pemilu saat ini dibanding sebelumnya. Yang tujuannya untuk merangkul rakyat dan mendamaikan. Saya pikir ini banyak sekali terobosan lebih baik dibanding yang lalu. Ini terima kasih atas obrolannya ya Mbak ya dan penjelasannya mengenai warna-warna yang digunakan para capres, cawapres. Terima kasih juga untuk waktunya dan selamat beraktivitas kembali buat Mbak Sani. Ya Tribuners, itu dia obrolan kita dengan psikolog Mbak Sani Budianti ini terkait dengan warna-warna yang digunakan para capres-cawapres yang mengikuti kontestasi pemilu 2024. Warna-warna yang akan terus kita lihat sampai nanti waktu pemilihan di Februari 2024 mendatang. Itu tadi dia penjelasannya Tribuners mengenai warna-warna yang digunakan para capres dan cawapres. Terima kasih sudah menyaksikan On Focus Tribun News dan untuk menyaksikan berita-berita terupdate lainnya, saksikan hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.